Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembahasan sekarang di bab turunan fungsi, dan sekarang kita akan membahas tentang masalah turunan fungsi trigonometri. Sebenarnya kalau kita melihat bahwasanya di sini misal di sini akan dicari turunan fungsi kosinus sebagai berikut. Jadi memang di situ kalau kita melihat jika di sini fungsi X adalah cos X, jadi kalau turunannya cos X pastinya adalah min sin X ya. Tapi di sini ini sebenarnya adalah untuk pembuktiannya bahwa hasilnya memang benar-benar sin X. Sama dari turunan dari sebelumnya itu, ini sebenarnya untuk pembuktian saja bahwa memang benar hasilnya itu adalah sesuai dengan apa yang ada ya. Di situ sudah ada, ingat, cos A plus B itu sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Itu aturan trigono. Kita lihat di sini kalau kita langsung masukkan ke rumusnya, jika turunan dari X itu sendiri adalah limit H mendekati 0 f X plus H min fx plus H. Nah, kalau kita masukkan fungsi turunannya atau kita masukkan fungsi X nya cos X, maka limit H mendekati 0 cos X plus H min fx nya sendiri atau fungsi fx sendiri adalah cos X. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menyederhanakan atau kita keluarkan saja. Ingat di sini cos X plus H ini sudah ada ya. Maka di sini dikasih keterangan sehingga hasilnya adalah cos X cos H min sin X sin H. Ini cuma dari ini saja ya. Yang berubah itu dari ini berubah jadi sedemikian ini. Karena dari rumus ini aturan trigono. Kalau sudah seperti ini, kita bisa melepaskan atau kita bisa mengerucutkan. Di sini kan ada cos X-nya. Sini ada cos X. Ada dikurung cos H min 1. Itu kan sama saja dengan ini ya. Ini dengan ini. Ini ada cos X, di sini ada minus cos X. Nah, sedangkan cos H-nya kan ini. Cos H-nya itu. Maka di situ jadi cos X cos H min 1. Kalau kita keluarkan cos ini min 1 itu sama saja dengan cos X atau min cos X ya. Kalau kita keluarkan, karena cos X dikali min 1 adalah minus cos X. Nah, sehingga sisanya kan ini. Maka di sini sisanya ditulis di sini. Setelah seperti itu, kita bisa menyederhanakan satu persatu. Jadi artinya yang sebelah sini ini dilimitkan, yang sebelah sini juga dilimitkan. Jadi akan ada dua limit. Yang pertama itu cos X cos H min 1 per H dengan sin X sin H per H. Nah, ini penyederhanaan ada di bagian limit kemarin ya. Kalau sudah seperti itu, karena kalau misalkan kita kesulitan juga untuk menurunkan ini ke limit, kita bisa sederhanakan lagi sehingga cos X nya itu beda sendiri, limit cos H min 1 per H nya itu beda sendiri, dan ini sin X sama sin H per H nya itu beda lagi. Jadi biar ini intinya biar dia menggampangkan Anda. Nah, kalau sudah selesai seperti itu, sederhanakannya ini sudah selesai, jadi dilimitkan semua bilangan itu dilimitkan atau semua variabel dilimitkan sehingga cos X kita tulis cos X limit cos H min 1. Ingat cos H sana ini H mendekati 0, jadi kalau cos 0 maka hasilnya adalah 0. Cos 0 dikurangi 1 sehingga hasilnya per H hanya 0, maka dia 0. Nah, sekarang yang ini limit sin X nya tetap
karena yang diubah kan hanya di sini sin H per H. Sin H, sin 0 itu 1, sehingga 1 per 1 sama dengan 1, sehingga hasil ini cos X kali 0 itu pasti 0, dan min sin X kali 1 pasti hasilnya minus 1, sehingga muncullah hasilnya adalah minus sin X. Itu sehingga terbukti bahwa turunan dari cos X adalah minus sin X. Itu untuk trigono. Di sini juga dikatakan, jadi jika kita memiliki fungsi X cos X, maka turunannya adalah min sin X. Ini aturan dari kosinus itu sendiri ya, aturan dari trigono. Jika fungsinya sin X, maka turunannya cos X. Jika tangan X, maka turunannya secant kuadrat X. Jika kotangan X, maka turunannya cos secant kuadrat X. Sampai di sini ya. Itu Anda hafal aja. Kita lanjut ke turunan fungsi siklometri. Fungsi siklometri adalah inverse. Ingat, ada kata-kata di sini inverse ya. Inverse fungsi trigono. Jadi ada kata-kata inverse fungsi trigono. Jadi akan dicari turunan inverse fungsi sinus atau arcus sinus berikut. Jadi misalkan kita sekarang memiliki y r sin X, sehingga turunannya adalah sin Y ya. Nah, turunannya sin Y. Sin Y itu sendiri kalau kita turunkan lagi, di situ ada, kalau diturunkan terhadap X-nya, berarti dia akan menjadi cos Y. Jadi sin Y kalau diturunkan terhadap Y-nya itu sendiri adalah cos Y. Cos Y itu kalau kita diremisikan dalam gambar Pitagoras, misalkan ini Y-nya, maka ini 1, ini X, maka di sini adalah 1 min X. Pak, ini dapat dari mana? Ini kan kalau trigono itu kan A kuadrat B kuadrat. Kalau yang dicari ini, tapi kalau yang dicari sisi miringnya, berarti ini tinggal tambah plus saja ya. Berarti sama saja kalau ini 1 kuadrat dikurangi X kuadrat, sehingga hasilnya adalah akar 1 kuadrat. Jadi cos Y itu sendiri adalah 1 akar 1 per X kuadrat. Kalau sudah seperti itu, kita definisikan langsung ke bawah. Turunan terhadap cos Y-nya. Ingat, ini turunan terhadap Y ya. Sedangkan yang diminta adalah turunan terhadap X kan. Sedangkan yang diminta adalah turunan terhadap X-nya. Maka di sini kita balik saja. Maka di situ ada kata-kata inverse. Maka kalau dibalik, ini kan sebenarnya hasilnya adalah ini kan. Cos Y itu turunannya hasilnya adalah ini. Tapi karena kita cos Y, karena kita yang dicari adalah turunan terhadap X-nya, maka dia inverse-nya. Berarti 1 per cos Y. Inverse-nya 1 per cos Y. Sedangkan cos Y sendiri kita sudah tahu ini hasilnya. Cos Y sendiri kita sudah tahu bahwa ini adalah hasilnya. Berarti tinggal kita masukkan ke sini. Hasilnya adalah 1 per akar 1 dikurangi X kuadrat. Jadi jika Y adalah R sin X, maka turunan Y itu sendiri adalah 1 per akar 1 min X kuadrat. Itu untuk fungsi siklometri. Analoginya sekarang, jika Y adalah R cos X, maka Y-nya adalah min 1 akar 1 min X kuadrat. Sampai di sini jika dia Y-nya itu adalah R cosecant X, maka Y-nya adalah minus sekian. Tapi kalau dalam kalkulator enak sih, ada kalau kalkulator canggih itu. Oke, ini untuk selanjutnya adalah untuk turunan fungsi logaritma. Tadi ada trigono, ada siklometri, sekarang ada logaritma. Jadi gimana dia akan menghasilkan ln X ini? Dia akan menghasilkan fungsi untuk ln X itu akan menghasilkan 1/X. Maka di sini
Jika kita mempunyai fungsi ln X, maka hasil turunannya adalah 1/X. Oke, kita lihat. Kita masukkan rumusnya. Ya, kita masukkan rumus di sini. X plus H min Fx plus H. Oke. Kita masukkan karena di sini dia adalah fungsi X-nya adalah ln X, berarti kita masukkan ln X plus H. Ya, ln X plus H min ln X dari fungsi Fx-nya sendiri plus H per H. Nah, kalau sudah seperti itu, ini ada aturan bahwa di situ ln itu kalau misalkan kita memiliki ln itu A plus, kalau kita memiliki aturan itu ln A plus B dikurangi ln C, maka itu akan menjadi ln A plus B plus C itu sendiri, ya. Jadi C-nya di sini A plus B per C, itu aturan dari ln. Yang Anda harus ingat. Maka di situ hasilnya seperti di bawah itu. Jadi ini dari ini dia menghasilkan ini. Jadi A plus B per C, ya. Ini adalah A-nya, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Ya, itu aturannya. Hingga kalau sudah seperti menghasilkan limit H mendekati 0 adalah ln X plus H per X sama per H. Nah, kalau kita ini definisikan X-nya itu kita lepas. Artinya itu kan kalau kita X plus H plus X, ini ya. Kalau kita jadikan X plus X ditambah H plus X, itu kan sama saja, ya. Kalau ini kan X plus X itu kan sama dengan 1. Maka ini sama dengan 1, maka di situ kenapa dia muncul di sini 1, ya. Kenapa dia muncul 1 di situ? Biar Anda tidak bingung. Setelah selesai seperti ini, di bawahnya itu akan muncul lagi H per X. Di sini H, gitu kan, ada di bawah itu H. Kenapa dia dijadikan ada muncul X gini? Sebenarnya itu H itu sendiri per 1 dia dikali X per X. Itu kan sama saja. Tinggal ini hasilnya jadi HX, ini hasilnya jadi X. Tapi di situ yang diminta kan X-nya dilepas sendiri. Makanya dia muncul H per X dikali X. Gitu. Apa dia muncul seperti itu? Kalau sudah seperti itu, ini rencananya X-nya yang model X-nya, X yang ini, X yang sendirian yang tanpa teman itu dia dijadikan di bawah, sedangkan H per X-nya itu dia mau lempar ke atas. Sedangkan kalau ada seper dilempar ke atas, maka pernya itu akan berubah. Jadi misalkan saya memiliki A per B, ini seper, ya, seper dalam angka panjang. Kalau dia mau ke atas, berarti dia akan dibalik, B per A, perkalian saja, itu perkalian silang itu. Sehingga di situ dia akan muncul X plus H. X plus H itu dari hasil ini, ya, H per X ini. Kalau sudah seperti itu, oke. Mudah-mudahan Anda ngerti. Sudah seperti ini. Sedangkan rumus ln itu sendiri, kalau Anda ingat itu ln itu misalkan saya memiliki ln A pangkat 3, ya. Kalau saya memiliki ln A pangkat 3, berarti di sini 3 ln hasil turunannya adalah 3 ln A. Sama saja seperti itu perbandingannya. Di situ X plus H ln A, anggap ini A-nya, ya. Berarti kalau kita turunkan dia akan kebalikannya. X plus H-nya itu akan ke atas di sini, ya. X plus H-nya akan ke atas. Jadi misalkan ini dia akan menjadi ini. Sama saja kan dibolak-balik. Tuh. Kalau sudah sampai ini,
Berarti kan di situ sudah selesai. Ini hasilnya sekian. Itu ada kata-kata lagi di bawah. Mengingat satu limit H mendekati limit fx dan dua limit yang pertama itu limit ini. Di situ dikatakan yang pertama itu limit ini, yang kedua itu limit ini. Sedangkan limit dari ini sendiri itu hasilnya adalah E, ya. Itu juga aturan, hasilnya itu E. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan ini, kita masukkan ke hasil ini, menghasilkan ini misal ini, sehingga akan menghasilkan ini len limit ini dia akan menghasilkan len X. Sedangkan limit X-nya dia menghasilkan X, sehingga hasilnya terjadinya adalah len X per X. Len X len E itu sendiri adalah 1 hasilnya, sedangkan X tetap ya, berarti hasilnya adalah 1 per X. Tuh. Jadi jika kita memiliki fx len X, maka menghasilkan seper X, sudah terbukti. Kalau logaritma itu sendiri, ini contohnya, jika saya memiliki Y itu adalah A log X. A log X itu maka dia akan menghasilkan turunannya itu akan menghasilkan seper X len A ya. Oke, kita buktikan. Selanjutnya, jika saya memiliki Y sama dengan A log X, maka turunan dapat dicari sebagai berikut. Y A log X itu setara dengan Y sama dengan len X per len A, itu setara atau sama. Udah. Sedangkan len X itu len X. Sedangkan di sini dia untuk mempermudahnya, karena apa? Pembuktian itu tidak serta-merta jalan lurus ya. Jadi kita harus ke jalan berbelok-belok dulu supaya dapat pembuktiannya. Dia menjadi seper len A per len X, itu kan sama saja, cuman ini dimodifikasi sehingga Y absennya itu sama dengan seper 1 per len A per seper X. Seper X ini Anda jangan bingung, ini dapat dari len X, karena dari awal kan kalau len X itu hasilnya pasti seper X ya. Kalau sudah sampai sini, ini kan kita bisa langsung dijadikan 1 ya. 1 kali 1 kan. Ini X len A. Sehingga terbuktilah bahwa kalau kita memiliki seperti ini, hasilnya akan turunannya akan seper X len A. Itu untuk logaritma dan len itu sendiri ya. Jadi sudah ada 3 kita pembahas tadi. Yang pertama itu trigono, terus setelah trigono siklometri, terus ini logaritma, dan ini lagi ada eksponensial. Kita bahas karena ini waktunya juga terbatas ya. Akan dicari jika kita memiliki turunan Y sama dengan AX sebagai berikut. Jadi jika kita memiliki Y sama dengan AX, kita lihat di sini, jika kita memiliki turunan Y sama dengan E pangkat X, berarti turunannya itu adalah ini, jika kita memiliki Y sama dengan A plus X, maka turunannya adalah AX plus len A. Pak kok A kok B, terserah. Ini kan cuma pemisalan. Kalau misalkan ada di contoh, tinggal umpamanya len 2X, berarti A nya Anda tinggal ganti saja ya. Jadi kalau saya kasih contoh satu persatu lama ntar. Jadi tinggal diganti len A nya itu, atau A nya itu sendiri, variabelnya itu tinggal Anda ganti. Oke, kita misalkan itu sama saja jika kita memiliki Y sama dengan AX, itu setara dengan len Y sama dengan len AX. Kita misalkan di situ len Y, kalau ini kita turunkan menjadi X len A. Kalau kita mencari X-nya berarti len Y per len A. Dapat dari mana ya Pak? Dapat dari mana ini Pak? Cuman penyederhanaan ini saja ya. Lanjut. Setelah seperti ini, kita modifikasi lagi
Ya, kita modifikasi lagi, X-nya seperlen A per len Y. Nah, sehingga kalau kita turunkan terhadap dx dy-nya itu akan menjadi seperlen A seperlen Y. Pak, ini kok jadi seper siapa saja kan? X jadinya seper X, len Y jadinya seper Y, len Z jadinya seper Z itu. Sehingga akan diperoleh di sini kalau kita mencari kebalikannya, dy per dx-nya akan menghasilkan Y len A. Jadi yang di bawah ini Y len A. Kalau kita Y len A ini kita modifikasi atau kita sederhanakan sehingga akan menghasilkan A pangkat X len A atas. Jadi kalau kita memiliki fungsi Y sama dengan AX, maka turunannya itu adalah AX len A. Sudah selesai ya. Oke, khusus untuk A sama dengan E. Jadi kalau misalkan hasilnya itu A itu hasilnya eksponensial, jika Y sama dengan EX, maka turunannya itu sini EX len E. Maka ini hasil len E itu sendiri kan hasilnya tadi 1, maka hasilnya E. Jadi sini jika kita memiliki Y sama dengan E pangkat X, maka hasil turunannya itu adalah EX. Tuh. Untuk eksponensial sudah selesai. Lanjut ke hiperbolik. Hiperbolik ini yang agak-agak rumit sedikit, tapi gampang. Karena ini cuma dasar, di kalkulus 2, kalkulus 3 mungkin agak mendingan loh-nya. Definisinya jika kita memiliki sin hx, berarti hasil turunannya itu sama saja dengan E pangkat X min E pangkat min X per 2. Sampai sini Anda baca sendiri ya, karena waktunya juga terbatas ini. Oke, kita langsung ke ini. Jika kita memiliki sin hx, maka turunannya akan menjadi cos hx. Pembuktiannya seperti ini. Oke, turunan dari fungsi x, kita memiliki sin hx. Sin hx itu sendiri di sini ya. Nah, itu kan. Itu turunnya terhadap x berarti E min x, E pangkat x dikurangi E pangkat min X sama per 2, sama ya. Oke, ini kok hasilnya bisa gini. Oke, kita bahas. Turunan terhadap X itu sendiri, karena di situ hasilnya kan 1X, berarti dia 1, makanya dia tetap EX. Sedangkan yang kedua itu dia hasilnya di situ minusnya tetap ya. Minusnya tetap di situ, dan di sini adalah E min X. Nah, turunan terhadap x-nya ini kan di sini ada variabel min, berarti makanya situ ditulis lagi min E pangkat x. Nah, makanya kalau min dikali min di sini pasti hasilnya positif. Kenapa dia di sini muncul positif? Itu cuman penurunan. Kenapa dia ada min 2 kali? Itu dari ini ya, dari yang saya bahas ini. Jadi kalau Anda misalkan saya kecepatan, Anda ulang lagi video ini dengan kecepatan yang lebih slow, sehingga kalau seperti ini sudah hasilnya E pangkat X plus E min X per 2, berarti tinggal kita cari di sini, berarti ini sama saja dengan cos hx. Sehingga terbuktilah kalau kita memiliki fungsi turunan sin hx, berarti hasilnya adalah cos hx. Nah, terus yang terakhir ini tentang turunan fungsi parameter. Ini apabila disajikan persamaan berbentuk X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt, maka persamaan ini disebut persamaan parameter. Yang disebut parameter itu karena ada di sini fungsi tambahan, yaitu adalah T itu sendiri. Maka situ persamaan parameter dari X dan Y, dan T disebut parameter. Dari bentuk parameter ini, dapat dicari dy dx-nya atau dapat dicari turunan terhadap x-nya dengan cara sebagai berikut. Jika kita memiliki ft dibentuk thx, dan h itu sendiri adalah fungsi inverse dari f. Jadi kalau kita melihat ini langsung ke sini, jika kita memiliki y sama dengan gt, berarti g-nya itu h per x. Nah, sehingga akan diperoleh dy dx-nya
dy dx terhadap x-nya, berarti itu adalah dy dt dt dx. Atau kita bisa ditulis dy dx sama dengan dy dt per dx dt. Tapi kalau Anda tidak mau ruwet, Anda tinggal tulis ini aja. Berarti itu sama turunan terhadap x-nya, berarti sama dengan dy per dt sepel dx per dt. Kalau Anda tidak mau ruwet ya ini saja. Kalau mau ruwet di situ ya pakai ini juga bisa ya. Pakai ini bisa, pakai ini ya bisa. Pak, gimana cara fungsinya? Misalkan di sini yang pertama itu saya memiliki yaitu 2t lah. 2t plus 2 dan x-nya itu sendiri misalkan t kuadrat plus t. Nah, Anda turunkan saja satu persatu. Misalkan yang pertama itu dy terhadap t ya, maka dy terhadap t maka hasilnya adalah 2. Nah, yang kedua dx terhadap dt ya. Oke, Anda ingat ini kalau dy dt nya ini dy dt nya ini kan hasilnya. Sekarang kalau umpamanya dy dt nya sudah 2 dan untuk dx dy nya untuk dx dy nya dx dy untuk apa tadi oke saya tulis ulang. Jika saya memiliki y sama dengan 2t plus 2 dan x sama dengan t kuadrat min t ya. Nah, berarti yang pertama itu kalau kita meracu kepada rumus ini ya, meracu ke rumus itu berarti dy per dt. Nah, turunannya itu berarti dia hasilnya 2. Terus untuk dx per dt, untuk dx per dt berarti hasilnya ini turunannya 2t min 1 ya. Nah ya, 2t min 1. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus itu kita 2 sama 2t min 1 ya. Oke, ingat-ingat 2t min 1. Sehingga kalau kita masukkan dy dx nya turunan terhadap x, dy terhadap x nya berarti tinggal kita masukkan dy per dt nya tadi hasilnya adalah 2. Sedangkan dx per dt nya tadi hasilnya adalah 2t minus 1. Sehingga hasil turunan terhadap x nya dengan fungsi itu sendiri adalah 2 per 2t min 1. Tuh. Jadi saya kira gampang lah untuk kalkulus 1. Jadi itu untuk turunan fungsi parameter. Jadi yang ini sudah habis untuk bab turunan fungsi ini. Jadi sekarang tugas Anda ini seharusnya di sini ada turunan tadi yang kita bahas. Yang pertama kan yang pertama yang kita bahas tadi adalah trigono, turunan fungsi trigono. Terus yang kedua adalah stoikiometri, siklometri. Yang ketiga logaritma. Yang keempat eksponensial, yang kelima hiperbolik, dan yang terakhir tadi parameter. Sedangkan di sini tugasnya cuman parameter saja. Jadi untuk Anda ini adalah tugasnya dari 31 sampai 36. Oke. Itu saja dari saya. Saya perbesar takutnya Anda tidak bisa melihat ya. Nah, jadi dari 31 sampai ke 36 ya untuk tugas. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita ketemu minggu depan lagi dengan pembahasan bab baru, karena bab ini sudah selesai. Bab 3 ini kita ganti ke bab 4. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas ya. Yang ini tugas, jangan sampai lupa.